Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabul nuzul daripada turunnya surat Al-Qadar kurang lebih sebagai berikut. Suatu hari Rasulullah SAW merenung dan bersedih memikirkan keadaan umatnya yang umurnya pendek-pendek, tentu tidak akan bisa mendandingi ibadahnya umat-umat yang terdahulu yang umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Maka turunlah surat Al-Qadar. Dan juga asbabul nuzul yang lainnya, sahabat-sahabat mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang umatnya Nabi Musa yang bernama Samaun, atau yang lebih dikenal oleh kita Samson, berjihad selama 1000 bulan. Maka sahabat-sahabat ini beriri hati dan menginginkan bagaimana caranya untuk bisa beribadah 1000 bulan, padahal usia mereka mungkin tidak sampai 1000 bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala turunlah surat Al-Qadar. Ada asbabul nuzul lainnya, yaitu Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang nabi di kalangan Bani Israel yang selama 1000 bulan beribadah terus tanpa berbuat maksiat kepada Allah. Maka sahabat ini mendengarkannya merasa iri dan bersedih. Mustahil kita bisa beribadah selama 1000 bulan tanpa bermaksiat kepada Allah. Akhirnya turunlah surat Al-Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala, adapun turunnya surat Al-Qadar kadang di 10 hari pertama, atau di 10 hari pertengahan, atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau selalu iktikaf selama 1 bulan penuh pada saat bulan Ramadan. Tetapi menjelang wafatnya, beliau selalu iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka disunahkan untuk kita beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun demikian bukan berarti orang-orang yang tinggal di rumah ini tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena keterangannya mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu akan datang ke masjid-masjid, ke rumah-rumah, ke kapal-kapal, baik yang di kota atau maupun yang di kampung, kecuali 3 rumah. Yaitu satu, pertama rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Maka kita harus berhati-hati akan gambar makhluk hidup. Yang dimaksud gambar makhluk hidup yang sepakat oleh alim ulama adalah gambar seluruh makhluk hidup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Namun ada yang sebagian mengatakan yang setengah badan dan sebagainya, ini tidak mengapa. Kemudian ada anjing di dalam rumah tersebut, dan ada orang yang janabat atau berjunub karena perbuatan yang haram. Maka 3 rumah ini tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Dan malaikat ini akan berjabat kepada orang-orang yang sedang beribadah sholat, atau tilawat Al-Quran, atau berzikir, atau apa saja ibadah-ibadah, apa saja yang dilakukannya. Ini akan berjabat tangan dengan mereka. Orang yang telah berjabat tangan dengan para malaikat ini, hatinya akan menjadi lembut, mudah menangis, ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, selain itu secara spesifik lagi, malam Lailatul Qadar ini kebanyakan jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan terkhusus lagi pada malam-malam ganjil. Namun alim ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar ini turun 2 kali dalam setahun. Yaitu terkhusus untuk Ramadan ada tersendiri, dan di luar bulan Ramadan ada tersendiri.
Karena ada beberapa orang sahabat yang mereka telah mengalami peristiwa ketika mereka sedang berkemah dalam perjalanan di pinggir pantai, maka ada seorang sahabat ini mandi dengan air laut dan air laut rasa manis. Adapun ciri-ciri daripada datangnya Lailatul Qadar ini, malam itu terasa hangat, sejuk, begitu tidak panas, tidak dingin, tetapi pertengahan. Kemudian suasana hening, sunyi, senyap. Kemudian pohon-pohon ini pada bersujud dan lain sebagainya. Pagi hari matahari ini naik dengan rupa yang temaram begitu, teduh, tidak panas seperti biasanya. Namun ini kata para alim ulama berkaitan dengan kasab seseorang. Wallahu alam, apakah kita tahun ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun tetap kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi mencari Lailatul Qadar saja sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar bulan Ramadan tahun ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.